Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sadq. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhiril kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta kesehatan wal afiyah sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan mulia. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan dua hal yang membatalkan pahala puasa kita. Apa saja? Yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Kenapa orang yang berpuasa meninggalkan sholat itu termasuk orang yang membatalkan puasa atau dia merugi maksudnya? Begini, sholat itu adalah tiang agama, nggih. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Begitu sebaliknya, orang yang telah meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa puasa dan sholat itu adalah satu paket, nggih. Kebanyakan satu paket, ya. Kebanyakan orang yang siangnya dia melakukan puasa, malamnya meninggalkan sholat. Ada yang nggak mau tarawih, ya. Kebanyakan kita tahu sibuk dengan masalah dunia, ya. Padahal itu ibadah sholat tarawih itu, kalau sholat sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu berpahala seperti sholat wajib 5 waktu. Yang kedua,
orang yang berpuasa itu kebanyakan ada yang malas beraktivitas sampai sholatnya ditinggalkan, 5 waktu ditinggalkan. Padahal kenapa? Sholat itu ibarat kita tuh memiliki kunci ya. Ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa itu ibarat kita mempunyai tabungan ya di ATM atau di rekening kita mempunyai tabungan 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta. Sedangkan sholat itu adalah kita tuh seperti mempunyai PIN dan ATM. Bayangkan, kita hanya mengerjakan puasa saja, tetapi enggan mendirikan sholat. Berarti kita merugi ya, karena kita punya uang di bank, tetapi kita tidak punya PIN dan ATM. Otomatis kita tidak bisa mengambil uang tersebut ya. Kemudian amalan yang paling utama dilihat Allah di yaumul qiyamah nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lain itu akan mengikuti baik pula. Ya, begitu sebaliknya, sholatnya buruk, maka amalan ibadah yang lain akan buruk pula. Baik, yang kedua adalah yang membatalkan puasa atau orang yang berpuasa merugi itu adalah satu orang yang berpuasa tetapi dia tetap bermaksiat. Contohnya kita zaman sekarang itu susah ya menghindari ghibah. Hati-hati dengan namanya ghibah. Itu sangat luar biasa. Ghibah itu ibarat api yang membakar kayu bakar. Ya, seperti itu amalan kita. Bayangkan api yang membakar kayu bakar yang kering itu. Pasti kayu bakar itu akan hangus semua. Seperti itu amalan puasa kita yang kita kerjakan dari pagi, menahan lapar, menahan haus dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bersusah payah menahan lapar, menahan haus, kita hanya mendapatkan itu saja. Sementara pahala kita hangus gara-gara kita bermaksiat tadi. Yang kedua, bermaksiat itu tidak hanya ghibah saja, memandang aurat yang tidak diperbolehkan. Puasa itu ibarat, menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu ibarat buah yang utuh. Maksudnya gimana? Buah yang utuh ya. Puasa itu ibarat buah yang utuh menurut Imam Al-Ghazali. Apabila orang yang berpuasa tersebut atau kita berpuasa bermaksiat, maka buah yang utuh tadi itu diiris. Kita bermaksiat lagi, diiris kembali. Sampai puasa kita pahalanya habis ya. Maka apa yang terjadi? Kita hanya puasanya tetap sah, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari yang kita kerjakan di siang hari, yaitu puasa yang mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Yang kita dapatkan adalah hanya lapar dan haus saja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita benar-benar melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sesungguhnya ya. Jadi jangan diambil yang sepotong-potong. Maksudnya tetap puasa, tetapi tidak mau mendirikan sholat. Puasa tidak mau menghindari maksiat seperti ghibah, fitnah, memandang yang bukan auratnya, yang semua itu adalah menghilangkan pahala puasa kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.